series kedua sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu metode substitusi. Nah, di SMP teman-teman sudah belajar metode ini, jadi kalau misalnya kita punya soal seperti samping ini ya, kalau kita ingin mendapatkan nilai dari variabel X-nya, kita substitusikan variabel Y-nya. Caranya pertama-tama kita pindah ruaskan dulu, sehingga kita punya bentuk persamaan Y sama dengan sesuatu. Langkah selanjutnya kita substitusikan Y-nya agar kita dapat mencari variabel X-nya. Nah, di SMA ini kita naik level, jadi kita mengerjakan ada 3 variabel. Biasanya ada X, Y, dan Z. Bagaimana untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya dengan menggunakan metode substitusi? Tonton video ini sampai habis agar kamu dapat mengerjakan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi dengan mudah. Oke, tunggu apa lagi? Langsung saja siapkan buku catatan dan alat tulisnya, langsung kita ke materi. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar materi metode substitusi di level SMA. Ya, jadi sekarang kita akan mengerjakan soal tuh yang ada 3 variabel. Nah, tips dari mengerjakan metode substitusi adalah kita harus tahu dulu variabel mana yang ingin kita substitusi. Tipsnya adalah kita cari variabel yang koefisiennya 1. Nah, di soal yang ada di PowerPoint ini, teman-teman bisa lihat, yang koefisiennya 1 itu ada X, ada Y, dan juga ada Z. Jadi sekarang kita mau menggunakan substitusi variabel X, Y, dan Z itu sama saja, tinggal kita pilih. Nah, di sini saya mau mencontohkan menggunakan variabel Z. Nah, karena saya sudah pilih variabel Z, maka saya harus buat Z sama dengan apa? Nah, jadi di baris yang ketiga, itu kita pindah ruaskan. Jadi, X dan Y yang di sini, pindahkan ke kanan semua. Oke, sehingga kita punya Z sama dengan. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan ke baris 1 dan baris kedua. Jadi kalau kita ganti Z-nya pada baris pertama nih, perhatikan, Z di sini itu diganti dengan ini. Nah, kalau sudah tinggal aljabar biasa. Kita kalikan, kemudian kita jumlah-jumlahkan, lalu kita pindah ruaskan, kita dapat persamaan ini. Lalu yang berikutnya, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Jadi Z di sini, itu kita ganti dengan ini. Setelah itu tinggal aljabar lagi ya. Kita kalikan, kita jumlah-jumlahkan, kita pindah ruaskan, kita dapat 2 persamaan ini. Nah, selanjutnya, kita punya 2 persamaan yang hanya punya 2 variabel saja. Dan ini sudah sesuai dengan materi SMP. Ya, jadi kalau teman-teman di SMP kan baru mengerjakan substitusi 2 variabel. Jadi di sini teman-teman harusnya udah bisa ya, tapi kita lanjutkan saja. Oke, nah sekarang kita cari tahu lagi nih, kita mau substitusi variabel apa? X atau Y? Perhatikan di sini, yang koefisiennya 1 itu adalah variabel Y. Jadi lebih mudah kita mensubstitusikan variabel Y. Jadi yang kedua ini kita buat Y sama dengan apa? Nah, perhatikan, kalau kita pindah ruaskan 3X-nya ke kanan, gitu ya, kita punya min 3X dikurang 5, lalu kita kalikan dengan min 1 semua, sehingga kita dapatkan Y-nya positif. Jadi Y-nya adalah 3X tambah 5. Nah, lalu kita substitusikan ke atas. Jadi, Y di sini kita ganti dengan 3X tambah 5. Selanjutnya tinggal aljabar biasa, ditambahkan gitu ya, dipindah ruaskan, kita dapat X-nya adalah min 2. Nah, mudahnya menggunakan metode substitusi adalah ketika kita sudah mendapatkan nilai dari suatu variabel, untuk mendapatkan nilai variabel yang lain, tinggal kita substitusi aja. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, ya tinggal kita masukkan X di sini dengan min 2. Jadi kita dapatkan Y-nya adalah ini. Kalau dihitung dapat Y-nya min 1. Setelah itu untuk mendapatkan nilai Z, tinggal kita substitusikan X ini dengan min 2, Y di sini dengan min 1. Kita dapatkan seperti ini. Kalau kita hitung, kita dapatkan nilainya min 3. Seperti itu. Jadi, enaknya metode substitusi itu adalah ketika kita sudah mendapatkan nilai dari suatu variabel. Ya, dan untuk mencari nilai dari variabel yang lainnya, menggunakan metode substitusi itu jauh lebih mudah. Sehingga di sini kita dapat solusinya X-nya min 2, Y-nya min 1, Z-nya min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Gampang ya? Sekarang kita ke soal latihannya nih. Ini ada soal, coba teman-teman kerjakan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, tipsnya adalah kalau kita punya soal seperti ini, perhatikan di baris ketiga ini nggak ada variabel X. Oleh karena itu lebih mudah kita untuk mensubstitusi variabel X-nya. Cuman, kalau teman-teman lihat di sini, koefisien X-nya tuh bukan 1, ya 3 dan 4. Sehingga kalau kita ingin membuat X sama dengan, maka nanti bentuknya akan jadi bentuk pecahan. Nah, di sini kita mengadopsi trik dari metode eliminasi. Jadi, koefisien 3 dan 4 kita buat sama dulu. Kita buat ke sama-sama berapa? Ke sama-sama 12. Ya, jadi tipsnya,
kita buat dulu nih, baris yang pertama ini, kita kalikan 4, agar kita punya 12x. Baris yang kedua, kita kalikan 3, agar kita punya 12x. Nah, selanjutnya, yang teman-teman lakukan, teman-teman cari 12x sama dengan apa? Terserah, mau pakai baris pertama, nanti disubstitusikan ke baris kedua, atau dari baris kedua, nanti disubstitusikan ke baris pertama, gitu ya. Jadi, tips selanjutnya adalah, untuk metode substitusi, kita tuh nggak harus mencari X sama dengan apa, atau Y sama dengan apa. Bisa juga kita melakukan substitusi untuk variabel yang koefisiennya itu bukan 1. Ya, contoh misalkan di sini, kita cari 12X-nya sama dengan apa, baru kita substitusikan. Ya, ini jauh lebih mudah karena perhitungan kita terhindar dari pecahan. Oke, selamat mencoba ya. Jadi, saya tekankan sekali lagi, kalau misalkan kita menggunakan metode substitusi ini, kita ketemu soal yang bentuknya itu rumit, maka akan kesulitan. Nah, di series yang ketiga, saya akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana caranya menggabungkan metode eliminasi dan substitusi agar kita dapat mengerjakan soal ini dengan lebih cepat lagi. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada request soal, langsung saja tulis di kolom komentar atau bisa DM saya di @wendysenjaya. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi bersama saya Wendy Senjaya di series ketiga sistem bersama linear 3 variabel.